Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya. Salam bahagia kawan-kawan desa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar kode Indonesia dan peluang kerjasama menjadi agen 46. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya sampaikan teman-teman yang belum pernah bergabung. Jadi Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau kita sebut sebagai Kode Indonesia, ini adalah koperasi komunitas desa yang berbasis digital. Ini materi ini saya ambil dari presentasi pada saat kita melakukan pembentukan dan pendirian koperasi, yaitu 10 November 2021. Jadi nggak terasa ini sudah hampir 3 tahun koperasi ini berdiri. Nah, kenapa kemudian kita mendirikan koperasi ini? Sebenarnya lebih pada adanya kesadaran bahwa kekuatan komunitas yang terbangun dari komunikasi dan interaksi dari program kita di Sarapan SDGs waktu itu di TV Desa, ini menurut kami adalah modal sosial dan modal ekonomi untuk mampu dikembangkan menjadi database yang memiliki business value. Kekuatan komunitas desa ini menurut kami masih sekedar ada, tapi belum tidaknya adalah komunitas yang kita miliki atau komunitas yang kita ada di dalamnya. Nah, ada satu pesan menarik dari proklamator kita, Bung Karno, menyampaikan tentang Trisakti yang mengajarkan tentang daulat politik, daulat ekonomi, dan berkepribadian. Nah, daulat ekonomi diperlukan satu kekuatan data anggota dengan segala potensinya untuk dibutuhkan. Untuk ini kita membutuhkan satu teknologi informasi. Nah, kepribadian gotong royong sebagai manifestasinya yang paling tepat adalah kita membuat koperasi atau kita berkoperasi. Nah, kenapa kemudian kita berpikir menjadi koperasi primer nasional? Karena pilihan menjadi koperasi primer nasional adalah pilihan paling tepat karena kita ingin membangun jejaring anggota itu orang per orang. Jadi orang seorang di wilayah seluruh Indonesia kita ingin melakukan jejaring bisnis antar anggota. Nah, kenapa kemudian pilihannya adalah koperasi jasa? Karena menurut kami koperasi yang paling menarik untuk dikembangkan dalam konteks memberdayakan anggota adalah koperasi jasa. Nah, kemudian pilihan lainnya adalah mencoba menjadi koperasi digital. Adalah pilihan sistem yang membantu mendukung koperasi menjalankan fungsi-fungsinya secara luas, cepat, dan aman. Artinya dengan cara digital ini maka kita akan lebih bisa memangkas biaya-biaya dalam kita berkoperasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah solusi terpadu yang coba kita ambil dan kemudian kita mendirikan koperasi jasa komunitas desa Indonesia. Ini disepakati pada awal didirikan 59 anggota orang yang berasal dari 20 provinsi di Indonesia. Koperasi jasa adalah pilihan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Kenapa ada non simpan pinjam? Karena menurut kami ketika bicara simpan pinjam maka persiapannya harus lebih rigid, lebih matang, lebih detail, sehingga kami menyepakati bahwa Kode Indonesia atau koperasi komunitas desa Indonesia ini kita tidak masuk dalam wilayah jasa simpan pinjam.
rapat pembentukan dilakukan secara daring, Zoom meeting. Ini sudah kita lakukan. Nah, besaran besar permodalan koperasi dari mana? Pertanyaannya kan seperti itu. Maka dalam kaidah koperasi ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela ya. Kemudian ada dana cadangan, ada juga hibah. Jadi itu modal dari koperasi, dan sampai sekarang kita sudah terhimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib, yang walaupun memang ini menjadi catatan bersama, kita akan mengevaluasi untuk kemudian teman-teman yang belum melunasi simpanan pokok dan belum menyelesaikan simpanan wajib nanti akan segera kita update. Nah, prinsip pengelolaan dari Kode Indonesia ini adalah digitalized, profesional, helpful. Jadi kita mengembangkan koperasi ini berbasis digital, dikelola secara profesional, dan kemudian keberadaan Kode Indonesia ini harus bisa membantu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian keanggotaan dan pengelolaan. Jadi anggota kode adalah masyarakat umum dan secara khususnya adalah kita berharap adalah teman-teman penggiat desa. Pendaftaran keanggotaan melalui aplikasi yang sementara ini kita masih berbasis web, dan kemudian karena kemarin ada sedikit masalah dengan sistem yang ada di sana, maka kita sekarang mencoba untuk menggunakan Google Form. Nanti kita akan share untuk yang tertarik menjadi anggota. Pengelolaan dan pelayanan anggota dilakukan melalui aplikasi. Artinya kita lebih mengoptimalkan pemanfaatan sosial media. Pengelolaan bisnis atau usaha kode tidak dikelola oleh pengurus, tapi dikelola oleh manajer yang ditetapkan oleh rapat pengurus. Kemudian pengurus lebih berkonsentrasi kepada pelayanan anggota, peningkatan kapasitas anggota, dan pengawasan kinerja manajer unit. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam struktur kepengurusan seperti kaidahnya koperasi pada umumnya, maka yang tertinggi adalah rapat anggota tahunan (RAT). Kemudian di situ ada dewan penasihat, ada dewan pengurus, ada dewan pengawas. Di bawahnya dewan pengurus ada manajer unit, ada manajer unit yang nanti berhubungan dengan anggota. Nah, rencana kegiatan kita apa? Dan ini beberapa sudah berjalan. Jasa, kemudian media dan mais, dan investasi. Kita pertama lebih pada pengembangan jasa, yaitu layanan jasa marketing, layanan keagenan, survei sensus, dan seterusnya. Ini platform aplikasinya sedang coba dikembangkan, yaitu menggunakan platform aplikasi yang sudah ada di Android, Desaisme, kemudian rumah produksi, media online, dan event organizer. Ini bagian yang akan kita garap lebih lanjut. Layanan jasa marketing, beberapa kali pertemuan kita temu bisnis seperti ini, itu kita ada kerjasama dengan teman-teman dari layanan internet satelit Kasifik. Kita ada kerjasama juga dengan teman-teman dari JP Soil. Kita ada kerjasama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Pegadaian. Dan ke depan ini selama 2 bulan terakhir ini kami sedang sudah mendiskusikan banyak hal. Kita akan ada kerjasama dengan BNI 46. Nanti kita akan sampaikan setelah ini. Nah, layanan keagenan, ini salah satunya dengan BNI 46 ini akan menjadi bagian dari layanan keagenan. Kita juga dalam waktu dekat juga akan ada layanan keagenan atau kemitraan dengan salah satu kampus untuk kemudian recruiting mahasiswa. Dan kemudian survei sensus, ini juga bagian yang sedang kita siapkan dengan menggunakan aplikasi Desaisme. Rumah produksi media online ini sedang dalam proses kita mengembangkan. Media online kita sudah ada komunitasnya, kita bangun Mojo Indonesia, Jaringan Mobil Jurnalis Indonesia.
yang sudah tersebar di semua pulau di Indonesia, alhamdulillah. Dan ini kita sedang melakukan penyiapan untuk kemudian jaringan media online dan media tayang yang ada ini akan menjadi bagian dari unit bisnis Kode Indonesia. Event organizer, layanan investasi ini masih dalam rencana. Model bisnis yang kita kembangkan untuk unit usaha yang dikembangkan berdasarkan pada presentasi bisnis kandidat manajer atau kajian bisnis pengurus. Jadi sebelum kita masuk dalam kerjasama, maka perlu ada kajian bisnis oleh pengurus atau dari anggota yang siap untuk menjadi manajer unitnya. Kemudian unit usaha ini harus memberikan manfaat untuk anggota, baik manfaat partisipasi maupun manfaat jasa pemasaran. Kira-kira seperti itu. Dalam hubungan kerja, manajer unit atau manajemen unit mengedepankan prinsip kerjasama atau gotong royong dengan pola seefektif mungkin kode melakukan investasi efektif dan efisien ya. Jadi sekecil mungkin kita melakukan investasi dan sampai hari ini hampir semua kegiatan yang kita lakukan kita belum menggunakan keperluan dana dari anggota. Jadi dana anggota yang kemarin sudah terhimpun ini masih penggunaannya masih hanya untuk keperluan pendirian proses pendirian dan perizinan. Jadi secara perizinan kayak kita akte notaris kita sudah ada, nomor induk koperasi kita sudah ada, nomor induk berusaha kita sudah ada, NPWP sudah ada, nomor rekening koperasi kita juga sudah ada. Nah, pola hubungan kerja manajer unit atau manajemen unit adalah mengutamakan bagi hasil. Jadi kita mengurangi konsep untuk kemudian menggaji orang mengelola bisnis dari kode ini. Nah, tahun pertama, ini saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman yang sudah bergabung. Aplikasi Kode Indonesia ini belum bisa kita luncurkan, tapi kita sudah meluncurkan sekitar 6 bulan Juni ya. Kita sudah meluncurkan aplikasi namanya bukan Kode Indonesia tapi Desaisme, dan ini masih Android belum iOS. Kemudian pengembangan database bisnis anggota, kita masih mengoptimalkan pemanfaatan WhatsApp bisnis. Jadi kawan-kawan, kita sekarang sudah ada nomor khusus untuk official Kode Indonesia yaitu 0812-196-30147. Itu nomor pribadi saya dulu, sekarang saya manfaatkan untuk keperluan nomor official. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi menggunakan nomor itu untuk keperluan bisnisnya Kode Indonesia. Nah, pengembangan unit usaha, keagenan dan pemasaran ini sudah kita kerjakan dengan beberapa yang tadi sudah kita sampaikan. Ini rencananya nanti akan seperti ini, registrasi membership, database member, based on location, jadi titik-titiknya ada di mana, kemudian update news, bisnis info, notifikasi, email, dan SMS. Ini karena masih 2021, jadi waktu itu belum terlalu optimal WA bisnis ya. Sekarang kita mencoba WA bisnis. Kemudian social media integration. Social media integration ini kita sudah selesaikan hari ini. Jadi kawan-kawan kalau pengen tahu pengen tahu tentang Kode Indonesia atau Koperasi Komunitas Desa Indonesia, di semua sosial medianya kita menggunakan nama akun @mykode_indonesia. Jadi mau Instagram ada kita, Facebook kita ada, Twitter kita punya, TikTok kita ada, channel YouTube kita ada, dan beberapa kita akan kembangkan lebih lanjut. Nah, tahun kedua ini mestinya sudah kemarin sudah berlalu,
Ini pengembangan fungsi aplikasi, penguatan unit keagenan, pengembangan unit MICE dan seterusnya, tapi ini masih belum bisa berjalan. Saya sampaikan kenapa belum bisa berjalan, karena memang kemarin agak terganggu kita dengan kegiatan-kegiatan politik. Jadi kalau kita mencoba membawa kode, khawatirnya kemudian dianggap atau kemudian terlihat sedang membawa kepentingan kontestasi dari peserta pemilu, kira-kira seperti itu. Nah, pengembangan unit edukasi dan penelitian, pengembangan unit edukasi kami sudah mencoba mengembangkan atau sekarang sedang proses pembicaraan dengan Interskill yang kita dulu pernah manfaatkan untuk kemudian itu menjadi platform kode Indonesia dengan brand Desa Institute untuk melakukan pelatihan-pelatihan online dan kedepannya bisa mengembangkan pelatihan bersertifikasi. Ini tahun ketiga, berarti tahun ini penguatan unit, penguatan edukasi, layanan konsultasi manajemen. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan bahwa saatnya kita membantu desa dan diri sendiri bersama-sama. Website kita, ini salah, kode indonesia.my.id ya. Ini salah kemarin masih belum kita rubah. Jadi itu kira-kira kawan-kawan yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan kepada teman-teman anggota yang yang sudah tercatat sebagai anggota, saya sampaikan permohonan maaf ada beberapa target yang belum kita bisa penuhi, tapi setidaknya ini mungkin kalau teman-teman yang kemarin sudah pernah mengikuti forum bersama saya pernah berbagi tentang bagaimana menggunakan AI. Nah, saya ingin tunjukkan tentang keberadaan kode Indonesia, cara mendapatkan informasi kode Indonesia itu semudah apa sampai hari ini ya, dari 2001 sampai 2024 sekarang. Jadi saya coba share, ini saya buka Gemini ya, saya buka Gemini. Kita coba tanya Gemini ya. Beritahu saya tentang Koperasi Kode Indonesia. Sejauh mana koperasi kita ini bisa terdeteksi oleh AI? Kita coba tanya di Gemini AI. Jadi pertanyaannya adalah beritahu saya tentang Koperasi Kode Indonesia. Nah, ini Gemini sudah mampu memberikan penjelasan ya. Jadi kira-kira ini yang disampaikan, Koperasi Kode Indonesia adalah koperasi jasa berfokus ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi koperasi. Tentu, dengan senang hati saya akan memberikan informasi mengenai Koperasi Kode Indonesia. Koperasi Kode Indonesia adalah sebuah koperasi jasa yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Koperasi ini memiliki visi untuk membangun desa dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang sejati. Kode Indonesia merupakan singkatan dari Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Apa yang membedakan Kode Indonesia? Fokus pada desa, Kode Indonesia secara khusus menargetkan masyarakat desa sebagai anggota dan fokus pada pengembangan ekonomi di tingkat desa. Pendampingan profesional, koperasi ini menyediakan pendampingan profesional bagi anggotanya, terutama dalam bidang bisnis dan pengembangan diri. Layanan beragam, selain layanan simpan pinjam, Kode Indonesia juga menawarkan berbagai layanan jasa lainnya seperti layanan pendidikan online, produksi media, dan penyelenggaraan event. Basis anggota yang kuat, anggota Kode Indonesia terdiri dari para pegiat desa, pendamping profesional, dan pekerja sosial desa. Jaringan yang luas ini menjadi kekuatan utama koperasi. Tujuan utama Kode Indonesia, memperkuat ekonomi desa. Kode Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai program dan layanan yang ditawarkan.
Memberdayakan masyarakat, koperasi ini berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu mandiri dan berdaya saing. Mengembangkan potensi desa, Kode Indonesia membantu anggota untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing. Manfaat menjadi anggota Kode Indonesia. Akses ke berbagai layanan, anggota dapat mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh koperasi, seperti pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Jaringan yang luas, anggota akan terhubung dengan jaringan yang luas, baik sesama anggota maupun dengan mitra kerja Kode Indonesia. Pengembangan diri, anggota akan terus berkembang baik dari segi kapasitas pribadi maupun bisnis. Kontribusi untuk pembangunan desa, anggota berperan aktif dalam pembangunan desa melalui kegiatan-kegiatan koperasi. Bagaimana cara bergabung? Untuk bergabung dengan Kode Indonesia, Anda dapat mengunjungi website resmi mereka atau menghubungi kontak yang tertera di website. Proses pendaftaran dan informasi lebih lanjut akan diberikan oleh pihak koperasi. Nah, jadi kira-kira segitu segitu terdeteksinya Kode Indonesia di Google AI. Jadi walaupun ada beberapa yang mungkin kurang tepat tadi tentang simpan pinjam kita tidak menyelenggarakan, tapi setidaknya bicara digitalisasi Kode Indonesia sudah cukup melangkah ke sana, dan teman-teman ini bagian yang mungkin permisifnya ya, bagian yang kemudian saya sudah bisa penuhi komitmen saya sebagai ketua koperasi untuk mengembangkan Kode Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan bicara tentang pengenalan dari Kode Indonesia. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.